Saudara yang terkasih, satu hal yang ditekankan pada saat seseorang sedang belajar mengendarai mobil adalah supaya ketika dia mengendarai mobil atau motor itu, dia harus memusatkan pandangannya ke depan. Tidak boleh celingak-celinguk begitu ya, ke kiri, ke kanan. Seorang yang belajar mengendarai mobil ditekankan, selalu diperingati, lihat ke depan. Jangan lihat kemana-mana. Dengan melihat ke depan akan menolong si pengemudi untuk bisa mengantisipasi bahaya yang akan muncul sewaktu-waktu. Dan ketika dia sudah mengantisipasinya, dia bisa mempersiapkan diri, mungkin menginjak rem, mungkin memasang lampu darurat dan sebagainya. Itulah sebabnya kita tidak boleh menggunakan HP saat mengendarai mobil, apalagi motor. Kalau yang naik motor sambil main HP itu akrobat gitu, saudara ya. Setelah menjaga arah pandangan kita ternyata bukan hanya berlaku dalam situasi kita sedang mengendarai mobil, tetapi ketika kita sedang berjalan mengikut Tuhan, setelah menjaga pandangan tetap lurus kepada Tuhan, itu juga adalah satu hal yang penting. Di dalam Bilangan 21 ayat 4-9, untuk kesekian kalinya kita membaca umat Israel mengeluh kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu mengikuti pembacaan Alkitab kita dari Kejadian sampai Imamat terakhir, saudara, kita terus-menerus diperlihatkan bangsa ini mengeluh kepada Tuhan. Karena tidak ada roti lah, karena tidak ada daging lah, karena tidak ada air lah. Tidak pernah habis keluhan mereka kepada Tuhan, padahal di depan mereka ada tiang awan pada waktu siang, ada tiang api pada waktu malam. Padahal Allah sudah membelah air laut teberang untuk mereka seberangi. Padahal setiap pagi Allah memberikan pada mereka roti mana untuk mereka makan. Padahal juga Allah mengirimkan burung-burung gagak untuk menjadi daging yang bisa mereka makan. Tetapi keluhan bangsa ini tidak pernah berakhir. Hingga di bagian ini di pasal 21 ayat yang kelima, sekali lagi kita membaca keluhan mereka. Untuk kesekian kalinya mereka berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun inikah? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak," kata mereka. Keluhan ini seolah-olah kelihatannya cuma urusan perut. Nggak ada roti, nggak ada air, enek dengan makanan hambar itu, mana itu. Seolah-olah kelihatannya cuma urusan perut. Tetapi kalau kita membaca mundur, mulai dari pasal yang ke-14, saudara, kita akan melihat bahwa sejak 12 pengintai itu kembali kepada Musa memberikan laporan, saudara, Israel mulai mengalami penurunan situasi, penurunan spirit, penurunan iman kepada Allah. Saudara, kalau kita membuka mulai dari pasal yang ke-14, saudara ingat ketika 12 pengintai itu kembali melaporkan hasil pengintaian mereka kepada Musa, saudara, 10 orang mengatakan, "Wah, tanah Kanaan itu tanahnya subur, buah-buahnya lebat, itu seperti tanah yang berlimpah susu dan madunya." Tapi kata 10 orang ini, penduduknya besar-besar seperti raksasa. Di hadapan mereka kita seperti belalang. Kalau kita ke sana kita pasti mati dimakan mereka. Udah, nggak usah ke sana, kata 10 orang pengintai. Tetapi 2 orang di antara pengintai itu, Yosua dan Kaleb, saudara, mereka mengatakan, "Majulah, Tuhan akan menyerahkan tanah ini kepada kita. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memberikannya. Jangan takut," kata Yosua dan Kaleb. "Kita maju." Tetapi karena cuma 2 orang yang tetap percaya, sedangkan 10 orang lainnya mengatakan, "Di sana serem, jangan ke sana." Akhirnya Israel lebih mendengarkan kesaksian 10 orang itu. Mereka menjadi ragu dengan janji Tuhan bahwa Tuhan bisa membawa mereka masuk ke Kanaan. Akhirnya mereka mengeluh kepada Musa, "Ngapain kami dikeluarkan ke Mesir kalau akhirnya kami berhadapan dengan raksasa-raksasa di Kanaan? Kita tidak bisa masuk," dan sebagainya. Mereka mengeluh, karena mereka mengeluh Tuhan menghukum mereka.
Setelah mereka dihukum Tuhan, mereka menyesal mungkin, tetapi mungkin penyesalan yang palsu juga. Keesokan harinya mereka mengatakan, ya sudah, karena Tuhan udah hukum kita, ya udah kita tetap masuk deh ke Kanaan. Kita pergi berperang melawan Kanaan. Sudah, padahal Musa sudah memperingatkan mereka, kamu kemarin gak percaya, Tuhan hukum kamu, Tuhan tidak berkenan sekarang. Jangan pergi, kata Musa, karena Tuhan tidak memimpin kamu. Tapi bangsa ini nekat. Bangsa ini gak mau dengar, kata Musa. Mereka tetap pergi masuk ke Kanaan, berperang melawan Amalek. Dan di pasal 14 dikatakan umat itu dikalahkan habis oleh Amalek. Setelah ini penurunan yang pertama, Israel kalah oleh Amalek. Kondisi yang kedua yang dialami oleh Israel yang membuat spirit mereka turun di pasal yang ke-16. Setelah ada 3 orang, Korah, Datan, dan Abiram, mengumpulkan massa dan mereka memberontak kepada Musa. Terakhirnya Allah menghukum orang-orang ini, tanah dibelah dan kemudian orang-orang ini masuk ke dalam tanah yang terbelah itu. Semua orang Israel melihat dan menjadi takut, tetapi ini menjadi satu peristiwa yang menurunkan semangat mereka. Terjadi pemberontakan di sana. Dan kemudian di pasal 20, Saudara Miriam, kakak Musa, mati. Miriam yang memimpin Israel memuji Allah setelah mereka menyeberangi Laut Teberau. Miriam yang menegur Musa karena Musa mengambil istri dari luar orang Israel. Saudara Miriam ini meninggal. Lalu kemudian di pasal yang ke-20 lagi, setelah ketika Israel ini sedang dalam perjalanan menuju Kanaan, saudara, mereka bisa memotong waktu perjalanan mereka kalau mereka bisa melintasi tanahnya orang Edom. Saudara ingat siapa Edom? Edom adalah keturunan Esau, saudara dari Yakub, Israel. Saudara, ini adalah saudara mereka sendiri. Maka mereka mungkin awalnya cukup yakin mereka akan dikasih izin melintasi tanah Edom, sehingga mereka bisa memotong waktu sampai ke Kanaan dengan lebih cepat. Tapi ketika mereka meminta izin kepada Edom, setelah Edom menolak. Kalian gak boleh ya lewat bangsa kami, kalian gak boleh yang melintasi daerah kami. Kalau kalian berani-berani, kami akan memerangi kalian, kata Edom. Setelah akhirnya Israel tidak bisa masuk ke Edom, tidak bisa melewati Edom, dan harus memutar ke selatan, balik lagi ke Laut Teberau bagian ujung untuk sampai ke Kanaan. Setelah ini satu peristiwa yang menyurutkan semangat mereka lagi. Padahal tinggal melintasi Edom, mereka bisa segera sampai ke Kanaan, tetapi karena ditolak mereka harus memutar jauh. Setelah kemudian dilanjutkan di pasal 21 ayat yang ke-1. Di pasal yang tadi kita lihat sebagian sebelumnya. Setelah orang Israel dihajar oleh raja negeri Arad, dikalahkan oleh raja negeri Arad, banyak orang yang ditawan oleh orang-orang dari Arab ini. Sekalipun kemudian Israel membalaskannya, tetapi kekalahan itu memukul semangat mereka. Setelah ketika kita melihat belum lagi di pasal 20 ada satu peristiwa lagi, yaitu kematian Harun. Setelah jadi Miriam mati, Harun mati, ada pemberontakan, ada kekalahan. Setelah peristiwa-peristiwa ini menurunkan semangat Israel. Peristiwa-peristiwa yang beruntun ini, yang berturut-turut ini seperti membuat mereka bertanya-tanya, kok kondisi kita ngenes banget? Kenapa kita bisa mengalami ini semua? Apakah Tuhan masih beserta dengan kita? Maka ketika mereka mengalami kemerosotan itu berturut-turut, satu demi satu secara berturut-turut, setelah keluhan yang mereka ucapkan di ayat yang kelima tadi, setelah kita bisa pahami ini bukan sekedar masalah perut, tetapi ini adalah satu ungkapan kekecewaan mereka, keraguan mereka, mungkin juga protes mereka kepada Tuhan. Tuhan, kok kondisi kami sebegini parahnya? Miriam mati, Harun mati, kami dikalahkan berkali-kali, kami tidak bisa melintasi Edom. Tuhan, kenapa ini terjadi? Apakah Engkau masih bersama kami? Apakah Engkau masih memelihara kami? Apakah Engkau masih mau kami masuk ke Kanaan? Atau jangan-jangan Engkau membebaskan kami ke Mesir untuk mati di padang gurun karena Engkau tidak sanggup untuk membawa kami ke Kanaan. Pemikiran itu yang muncul di dalam pikiran orang Israel sehingga mereka mengeluh di ayat yang kelima tadi.
Maka keluhan ini bukan sekedar masalah perut, tetapi ini adalah puncak dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang membuat mereka makin ragu, makin mempertanyakan, apakah Allah sanggup memimpin saya? Apakah Allah mampu membawa kita sungguh-sungguh masuk ke Kanaan? Seketika Israel mengeluh, menyatakan protesnya, menyatakan keraguannya, Allah meresponi keraguan mereka. Di ayat 6-9 kita melihat Allah melakukan dua hal. Yang pertama, Allah mengirim ular-ular berbisa untuk menggigit orang-orang Israel sehingga banyak dari mereka yang mati. Kemudian Israel bertobat, mereka datang kepada Musa, mereka mengaku dosa, mereka minta, Musa doain kami supaya Allah mengampuni kami. Musa berdoa, kemudian Allah membuat satu jalan keselamatan buat Israel, sehingga mereka yang digigit ular bisa tidak mati. Dengan cara apa? Allah menyuruh Musa, buatlah ular tembaga, lalu tinggikanlah itu di atas tongkatmu. Barang siapa yang digigit ular dan melihat ular itu, dia tidak akan mati, kata Allah. Saudara, dari hal ini kita melihat kalau Allah tidak membuat jalan kesembuhan untuk umat Israel ini, saudara, Allah tidak salah. Jangan lupa bahwa umat Israel ini bisa mengalami kemerosotan yang begitu parah karena awalnya mereka menolak percaya kepada Allah yang bisa membawa mereka ke Kanaan. Mereka lebih mendengar 10 orang yang mengatakan jangan ke sana, orangnya besar-besar, nanti kita mati, kita kayak belalang di mata mereka. Gara-gara mereka tidak mempercayai Allah dan lebih mendengar kesaksian 10 orang itu, mereka mengalami kemerosotan yang sedemikian parah. Dan kalau Allah tidak menyelamatkan mereka karena digigit ular, Allah nggak salah. Mereka sendiri yang mulai tidak percaya. Tetapi kalau Allah kemudian menyuruh Musa, bikin ular tembaga, tinggikan di atas tongkatmu, siapa yang melihat itu tidak akan mati. Kalau Allah melakukan itu menunjukkan bahwa Allah masih mengasihi Israel yang sedemikian keras kepala. Allah mengasihi bangsa yang terus-menerus mengeluh, tidak percaya, meragukan Allah ini. Inilah yang Allah lakukan. Inilah yang Allah responi kepada Israel yang berkali-kali mengeluh dan meragukan Allah. Siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, dia tidak akan mati. Mari kita memikirkan solusi ini. Nah, di dalam keadaan normal, cara yang dipakai Allah ini kelihatan aneh, tidak masuk akal. Apa hubungannya memandang ular tembaga dengan saya sembuh dari bisa ular? Itu ular dari tembaga biasa, bukan tembaga yang sakti dari luar angkasa punya kemampuan khusus, tidak. Itu ular tembaga biasa. Lalu bagaimana mungkin saya memandang ular tembaga itu lalu saya bisa sembuh dari bisa ular? Ini adalah perintah yang sesungguhnya tidak masuk akal, perintah yang aneh. Akan tetapi saudara, justru melalui perintah ini Israel dipaksa untuk benar-benar menyadari keterbatasan mereka untuk memahami jalan Allah, dan oleh karenanya mau tidak mau mereka harus mengikuti jalan Allah itu. Allah seperti ingin menegur Israel atas ketidakpercayaan mereka pada waktu Yosua dan Kaleb setelah kembali memata-matai Kanaan, mengatakan bahwa kita akan mengalahkan orang-orang Kanaan. Pada waktu Israel mendengar kesaksian Yosua dan Kaleb, bagi Israel perkataan dua orang ini mungkin gak masuk akal. Perkataan Yosua dan Kaleb mungkin aneh. Kesaksian yang mereka bawa ini ngaco nih, kamu mabuk ya waktu memata-matai Kanaan. 10 orang bilang jelas, orangnya gede-gede, kalau kita datang kita habis dihantam mereka. Kalian 2 orang ngapain waktu lagi mata-matai kemarin? Lagi mabok, lagi ngantuk, atau gimana? 10 orang bilang jangan, itu bahaya. Kok kamu 2 orang masih muda bisa enaknya ngomong? Udah maju aja. Bagi Israel,
Kesaksian Yosua dan Kaleb adalah kesaksian yang tidak masuk akal pada waktu itu, sehingga mereka lebih memilih untuk mendengar 10 orang yang mengatakan jangan masuk ke Kanaan. Bagi Israel saat itu pergi ke Kanaan menghadapi orang yang besar-besar di sana adalah hal yang tidak masuk akal, adalah hal yang sangat aneh, sehingga mereka pada saat itu juga memilih untuk kembali ke Mesir. Setelah mereka tidak dapat lagi melihat tiang awan dan tiang api yang memimpin mereka sebagai tanda kehadiran Allah. Mereka tidak lagi dapat melihat mana yang muncul setiap pagi sebagai tanda pemeliharaan Allah bagi mereka. Mereka tidak dapat lagi melihat semua kebaikan Allah, keajaiban Allah di dalam perjalanan mereka sampai pada waktu itu. Pandangan mereka seolah-olah teralihkan karena teriknya padang gurun, karena kehidupan masa lalu di Mesir. Pandangan mereka seolah-olah teralihkan kepada makanan dan minuman yang tidak bisa mereka nikmati kapanpun mereka mau selama mereka di padang gurun ini. Karena Israel mengalihkan pandangannya, mereka jadi tidak percaya kepada Allah, mengeluh, memprotes, meragukan kemampuan Allah untuk memimpin mereka ke Kanaan. Oleh karena keraguan mereka, Allah menghukum mereka. Dan sekarang di ayat yang ke-9 kita baca, Israel tidak punya pilihan. Perintahku, seolah-olah Allah mau berkata, perintahku aneh. Lihat tuh ular tembaga, kalau kamu lihat kamu sembuh. Ini bukan tembaga sakti, ini tembaga biasa. Tetapi Allah mengatakan, kalau kamu digigit ular itu, kamu lihat ular tembaga ini, kamu akan sembuh. Sudah perintah yang aneh, tetapi Allah membuat Israel nggak punya pilihan lain. Kalau kamu lihat ke situ, kamu sembuh. Tetapi kalau kamu tidak percaya dan tidak mau melihat, kamu akan mati karena gigitan bisa ular. Setelah Israel dipojokkan begitu rupa oleh Allah, sehingga mereka yang tadinya mengalihkan pandangan mereka kemana-mana, mau tidak mau, kembali mengarahkan pandangan mereka kepada Allah melalui ular tembaga yang dijadikan cara penyembuhan ini. Setelah Israel tidak punya pilihan. Jika mereka mau sembuh dari gigitan ular berbisa, mereka harus melakukan perintah Allah, sekalipun perintah itu kelihatannya tidak masuk akal bagi mereka. Setelah melalui peristiwa ini, Allah ingin supaya Israel sungguh-sungguh percaya kepadanya. Allah tidak membebaskan mereka dari Mesir untuk berputar-putar di padang gurun, kepanasan, kelaparan, kehausan, mati di padang gurun. Sudah tidak. Allah sudah mengatakan kepada Musa, aku akan membebaskan umatku masuk ke tanah perjanjian. Mereka akan menikmati tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan di sana umat akan beribadah kepada Allah. Namun untuk sampai ke tanah itu, Israel harus menempuh satu perjalanan yang panjang. Dan di dalam perjalanan itu, Tuhan mau mereka memusatkan pandangan mereka kepada Allah. Sekalipun di dalam padang gurun itu panas terik melelahkan mereka, sekalipun di dalam padang gurun itu mereka tidak bisa makan dan minum semau mereka, tetapi Allah mau mereka tetap memandang kepada Allah dan tidak mengalihkan pandangannya kembali ke Mesir. Dan inilah yang membuat Israel berkali-kali gagal. Berkali-kali mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke Mesir, tempat Allah sudah bebaskan mereka. Dulu di Mesir kami begini, dulu di Mesir kami begitu. Mereka mengalihkan pandangan mereka dari Allah kembali ke Mesir. Setelah sama seperti Israel, setiap kita yang sudah dibebaskan dari dosa adalah orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian surgawi. Yaitu satu keadaan di mana kita akan mengalami sukacita yang kekal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Namun perjalanan ini akan kita tempuh seumur hidup kita. Dan sepanjang jalan, saudara, akan ada banyak hal yang berusaha untuk menarik perhatian kita, mengalihkan pandangan kita dari Allah. Akan ada banyak hal yang menggoda kita untuk tidak lagi memandang kepada Allah. Akan ada banyak hal yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Hal-hal itu bisa berupa pergumulan, masalah yang tidak kunjung selesai,
di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, urusan ekonomi, urusan bermacam-macam pergumulan, sakit penyakit. Sudah hal-hal itu bisa membuat kita mengalihkan pandangan kita dari Allah. Keinginan-keinginan yang belum terkabul. Setelah hal-hal itu pun juga bisa membuat pandangan kita teralih dari Allah. Kehilangan-kehilangan, duka cita yang kita alami dalam hidup kita, setelah hal-hal itu pun juga bisa membuat kita teralih dari Allah. Secara khusus di masa pandemi ini, ada begitu banyak anak Tuhan yang bergumul di dalam kehidupan mereka, bergumul di dalam ekonomi, bergumul di dalam pekerjaan, bergumul di tengah-tengah keluarga. Di masa-masa pandemi ini ada banyak anak Tuhan yang mengalami kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang yang terkasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pemasukan. Di tengah-tengah situasi demikian, semudah untuk kita menjadi ragu. Apakah Tuhan masih menyertai saya? Apakah Tuhan sanggup untuk menolong saya? Kok kondisi saya nggak berubah-berubah? Kita mulai tergoda untuk memandang kepada yang lain. Kita mulai tergoda untuk memandang kepada masa lalu kita mungkin. Kita mulai tergoda untuk memandang kepada hal-hal lain yang kita pikir bisa menolong kita, bisa menghibur kita. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, saudara, godaan-godaan itu akan hadir. Pergumulan-pergumulan, kehilangan-kehilangan, setelah semua itu menggoda kita untuk mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Tapi kita perlu memastikan agar kita tetap memandang kepada Yesus, yang di dalam Yohanes 3 ayat 14 tadi Yesus sendiri mengatakan, sebagaimana Musa meninggikan ular dari tembaga itu, maka anak manusia, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Setelah Yesuslah yang menjadi rujukan dari ular tembaga itu. Sebagaimana ular tembaga itu ditinggikan, anak manusia, Kristus ini juga harus ditinggikan. Setelah kita perlu tetap memandang kepada Kristus di dalam perjalanan iman kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap memandang Dia di tengah-tengah godaan dan tantangan dunia? Setelah itu kita bisa tetap memandang kepada Kristus, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya. Setelah hanya di dalam firman Tuhan kita akan menemukan banyak kesaksian tentang kuasa Tuhan, tentang kekudusan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Setelah firman Tuhan adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Firman Tuhan adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga hanya lewat firman Tuhan kita bisa makin mengenal Dia. Kita bisa makin melihat kasih-Nya. Kita bisa makin melihat kuasa-Nya. Kita makin bisa melihat kebaikan-Nya. Dan melalui semua itu, saudara, kita akan semakin kagum. Kita akan semakin menghormati Dia. Kita akan semakin mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita ingin untuk menyenangkan hati-Nya dan memuliakan Dia. Setelah kita perlu mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya, untuk kita bisa tetap memandang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu meninggikan Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, Yohanes 3 ayat 14. Setelah apa artinya meninggikan Tuhan? Setelah meninggikan Tuhan, artinya menjadikan Dia satu-satunya penolong kita, satu-satunya sumber sukacita kita, satu-satunya sumber kehidupan kita. Tuhan bukan yang pertama, Tuhan bukan yang utama, tetapi Dia satu-satunya. Sudah berbeda kan ya, mengatakan engkau yang utama, engkau yang pertama dengan engkau satu-satunya. Coba nanti ngomong ke istrimu, Ma, engkau adalah istriku yang pertama. Apakah istri saudara akan berbunga-bunga setelah mendengar itu? Enggak ya, dia akan muncul tanda tanya. Aku yang pertama, yang kedua siapa? Ngaku. Pantesan uang belanjanya berkurang sama ini. Kamu bagi dua, wah masalah panjang. Pertama beda dengan yang satu-satunya. Tuhan tidak mau menjadi yang pertama. Tuhan mau menjadi satu-satunya. Meninggikan Tuhan berarti menjadikan Dia satu-satunya penolong kita, sumber kehidupan kita, sumber sukacita kita.
Artinya kita tidak akan mencari sukacita di tempat yang lain selain dari Tuhan. Kita tidak akan mencari penghidupan dari tempat lain selain dari Tuhan. Tuhan satu-satunya. Meninggikan Tuhan juga berarti kalau Tuhan ditinggikan, maka aku ada di bawahnya. Kita di bawah Tuhan. Kita siap untuk menundukkan diri kita. Kita siap untuk taat kepadanya. Setelah dengan cara inilah kita ditolong untuk fokus memandang kepada Tuhan di dalam perjalanan iman kita mengikut Dia di tengah-tengah banyaknya tantangan godaan dalam kehidupan kita. Kenalilah Tuhan, bacalah firman-Nya, tinggikanlah Dia, tundukkanlah dirimu di hadapannya. Maka saudara akan dimampukan untuk terus memandang kepada Kristus di tengah-tengah jalan kehidupanmu dengan segala tantangan dan kesulitannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengikut Dia dengan setia di dalam perjalanan hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sing